Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Hibban Aurora, NIM 530202101107. Dosen pengampu Ibu Neni Mutiatul Awaliyah M.Ag. Di sini saya akan menampilkan tafsir Quran surat Al-Fatihah. Tentang surat Al-Fatihah. Surat ini dinamai Al-Fatihah atau pembukaan karena dengan surat inilah Al-Quran yang agung dibuka. Ia juga dinamai dengan Al-Masani yang diulang-ulang karena ia dibaca setiap rakaat. Ia juga memiliki beberapa nama yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Aku memulai bacaan Al-Quran dengan nama Allah sembari memohon pertolongan kepadanya. Allah adalah sebuah nama Tuhan yang Maha Berkah lagi Maha Tinggi, yang berhak disembah bukan selainnya. Nama tersebut membuat nama-nama yang paling khusus di antara nama-nama Allah Ta'ala. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah dinamai dengan nama tersebut. Makna Ar-Rahman yang Maha Pemurah adalah yang memiliki rahmat secara menyeluruh yang luas rahmatnya untuk seluruh makhluk. Makna Ar-Rahim Maha Penyayang adalah yakni penyayang terhadap orang-orang yang beriman secara khusus. Keduanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim merupakan dua nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Keduanya mengandung penetapan sifat rahmat penyayang bagi Allah Ta'ala sesuai dengan kemuliaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Seluruh pujian bagi Allah dengan sifatnya yang semuanya sempurna dan dengan nikmatnya yang lahir maupun batin, baik nikmat agama maupun dunia. Di dalam ayat ini terdapat perintah bagi hamba-hambanya untuk memuji, dan hanya Dialah yang berhak dengan pujian itu. Dialah yang menciptakan makhluk yang berdiri dengan urusan mereka. Dialah yang memelihara makhluknya dengan nikmatnya dan memelihara para kekasihnya dengan iman dan amal soleh. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat ketiga, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Makna Ar-Rahman yang Maha Pemurah adalah yang memiliki rahmat secara menyeluruh yang luas rahmatnya untuk seluruh makhluk. Makna Ar-Rahim makna Maha Penyayang, yakni penyayang terhadap orang-orang yang beriman secara khusus. Keduanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim merupakan dua nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Maliki Yaumiddin. Ayat keempat yang artinya yang menguasai di hari pembalasan, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai hari kiamat, yaitu hari pembalasan amal. Seorang muslim yang membaca ayat ini di setiap rakaat dalam sholat mengingatkannya akan hari akhir dan memotivasinya untuk mempersiapkan amal soleh dan menahan diri dari kemaksiatan serta kejelekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima yang artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Sesungguhnya kami mengkhususkanmu semata dalam beribadah dan memohon pertolongan kepadamu semata dalam seluruh urusan kami, karena seluruh perkara berada di tanganmu yang tidak dimiliki oleh seorang pun meskipun sebesar zarah. Ayat ini merupakan dalil bahwasanya ibadah seperti berdoa, memohon pertolongan, menyembelih, tawaf itu tidak boleh diperuntukkan pada suatu apapun kecuali untuk Allah semata. Ayat ini juga mengandung obat hati dari penyakit ketergantungan kepada selain Allah, penyakit riya, ujub, dan sombong. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-6 yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah, bimbinglah, dan berikanlah taufik kepada kami agar meniti jalan yang lurus, dan teguhkanlah kami di atas jalan itu hingga kami bertemu denganmu, yaitu Islam, yang mana ia merupakan jalan yang jelas yang dapat mencapai ridha Allah menuju surganya, yang menunjukkan pada jalannya sang penutup para nabi dan Rasul Muhammad SAW. Tidaklah ada jalan menuju keberuntungan bagi seseorang hamba kecuali dengan istiqomah berada di atas jalan itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ke-7 yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat, yaitu jalan
maksudnya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang soleh. Mereka itulah orang yang berada di atas petunjuk dan istiqomah. Dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang meniti jalan mereka yang dimurkai, yakni mereka yang mengetahui keberadaan namun tidak mengamalkannya. Mereka itu adalah Yahudi dan orang-orang yang meniti jalan mereka. Dan orang-orang yang tersesat, mereka itu adalah orang yang tidak mendapat petunjuk karena kebodohan mereka, sehingga mereka tersesat dari jalan yang benar. Mereka itu adalah Nasrani dan orang-orang yang mengikuti perbuatan mereka. Di dalam doa ini terkandung obat bagi seorang muslim dari penyakit kekufuran, kebodohan, dan kesesatan, menunjukkan agungnya nikmat pada umumnya, yaitu nikmat Islam. Maka barang siapa yang mengetahui kebenaran dan mengikutinya, maka ia pantas di jalan yang lurus. Tidak diragukan lagi bahwa para sahabat Rasulullah SAW merekalah yang paling pantas dengan hal itu setelah para nabi SAW. Ayat ini menunjukkan keutamaan mereka para sahabat dan keagungan kedudukan mereka radhiyallahu anhum. Bagi pembaca Al-Quran disunahkan membaca amin di dalam sholat setelah membaca surat Al-Fatihah. Makna amin adalah ya Allah kabulkanlah. Ia bukan bagian dari surat Al-Fatihah menurut kesepakatan para ulama. Oleh karena itulah mereka sepakat tidak menuliskan amin di dalam mushaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.